Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli wa kabbirhu takbir. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Puji serta syukur kita panjatkan hanya kepada Allah, karena dengan hidayahnya, dengan izinnya, dengan kudrat iradatnya, selesai kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan zikir, tawassul, sholawat secara berjamaah, kemudian diisi dengan ta'lim, insya Allah nanti ditutup dengan sholat Aisyah berjamaah. Mudah-mudahan 4 rangkaian kegiatan ini Allah catat sebagai amal kita yang terbaik. Amin. Juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Juga sholawat dan salam tak lupa, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, terus-menerus kita sanjungkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Tentu dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan bahas kembali surah Yunus. Surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini namanya Yunus. Yunus itu masuk salah satu Nabi dan Rasul yang wajib kita hafal dari 25 Nabi dan Rasul. Kira-kira bapak-bapak apa ya? 25 Nabi. Apalah ya? Nggak usah dites lah, nggak usah dites, pokoknya udah hafal. Karena di dalamnya memang ada sepintas, walaupun nggak banyak, mengenai beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat. Mengapa tidak? Artinya ini bentuk pertanyaan. Ada satu qaryah, qaryah itu semacam satu wilayah atau satu daerah atau suatu kota, itu beriman. Fanafa'aha imanuha, imannya itu bermanfaat illa kecuali kaum Yunus, kaumnya Nabi Yunus. Jadi pernah dulu Nabi Yunus dia ingin menanggalkan dakwahnya, singkatnya gitu. Kemudian beliau mau berangkat ke sebuah tempat yang jauh. Jadi udah pengen pindah dari PBI lah, pindah.
udah mulai ngajar lagi. Jadi mau ke sebuah daerah yang dianggapnya lebih menenangkan, menjanjikan. Wa Yunus minal mursalin ij'abaqa ilal fulkil mashhun. Kemudian Nabi Yunus nyeberang lautan. Beliau itu naik fulki, naik kapal. Cuman sayang kapal yang ditaiganya itu mashhun, udah penuh kapalnya. Oleng itu kapalnya tuh. Fasahama fakana minal mudahadin. Kemudian terjadi satu musyawarah. Wah, ini kapal nih oleng gini nih. Nah, berdasarkan ahli perkapalan pada saat itu, ini kayaknya lebih satu orang. Terus bagaimana? Ya, salah satunya ya harus kita ya keluarkan dari kapal ini. Ya resikonya namanya keluar dari sini ya harus dilempar. Kira-kira ada nggak yang mau? Ya nggak ada yang mau lah. Nah, sekarang kita bikin ini aja, undian. Ditulis nih nama penumpang satu persatu. Tulis satu persatu. Digulung tuh kertasnya. Ayo masukin. Kayak arisan gitu. Dikocok tuh. Kalau ngocok arisan kan biasanya kita paling seneng kalau keluar namanya. Emang lagi butuh banget. Nah, pas dikeluarkan namanya Yunus. Sesuai dengan perjanjian faltaqamahul hut wa huwa mulim. Kemudian beliau pun harus dilemparkan ke laut. Singkatnya gitu dah. Kalau cerita lamanya sih lama itu. Nah, ketika beliau ada di ikan hut, ditelan oleh ikan hut. Nah, disitulah beliau akhirnya membaca tasbih. Tasbih yang beliau baca ini udah pada hafal. Panada fiz zulumati, ketika beliau ada di perut ikan, beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, dengan izin Allah, fastajabna lahu, Allah ijabah, wa najjaynahu minal gham, Allah selamatkan dari perut ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan Nabi Yunus tidak membaca tasbih pada saat itu, lalabisa fi batnihi ila yaumi yubasun, tentu Nabi Yunus ini masih ada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Rupanya ini ikannya masih ada. Kata yang tukang pancing, di mana ustadznya? Waduh, mengapa ini Bang? Mancing. Panabajdahu bil ara'i wa huwa sakim. Nah, akhirnya Nabi Yunus itu dimuntahkan dan sebagainya. Singkatnya, akhirnya beliau pun kembali lagi ke daerahnya. Balik lagi dia. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, maka seluruh Korea pada saat itu semuanya beriman. Jumlah orang yang berimannya mi'ati alfin, ada 100.000, aw yazidun, bahkan dalam riwayat lain lebih dari 100.000. Semuanya beriman. Nah, kemudian ada pernyataan wa makana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Keimanan mereka itu bukan karena Yunus, Nabi Yunus, bukan. Illa bi iznillah, semuanya itu karena hidayah atau izin Allah. Tugas seorang nabi itu kita udah tahu, sidik, amanat, tabligh. Nah, hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kewajiban kami illal balagul mubin, ya hanya menyampaikan.
Jadi kita hanya mengajak dan mengajak, tentu dengan strategi dakwah macam-macam lah cara mengajak itu. Silakan tinggal dibaca bagaimana tata cara dakwah, macam-macam. Nah, ketika mereka mengikuti apa yang kita inginkan, itu bukan karena ajakan kita, hati-hati. Itu semuanya karena izin Allah. Kemudian isi surah Yunus ini variasi banyak. Dan surah ini diawali dengan 3 huruf alif, lam, ra. Kemudian isinya pertama membahas mengenai syafaat. Ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Jadi syafaat atau pertolongan tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah, atas izinnya ya. Misalnya Rasul itu kan syafi'un, musaffa'un. Beliau yang pertama kali dikasih syafaat oleh Rasulullah, oleh Allah. Kemudian yang kedua, beliau itu yang diizinkan untuk mengizinkan selain beliau memberi syafaat. Nah, nanti oleh guru kita akan dibahas kajian khusus syafaat. Jadi syafaat ini satu pertolongan dari Allah, tidak akan pernah terjadi kecuali atas izinnya. Kemudian Allah khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, itu 6 periode. Jadi langit dan bumi ini Allah ciptakan itu 6 periode. Jadi dulu yang namanya langit dan bumi itu Pak masih satu ya. Jadi langit dan bumi yang kita alami sekarang itu dulunya masih bersatu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Langit bumi itu dulunya masih ratqan, masih satu kelompok. Fafataknahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Jadi dulu masih satu kubu Pak. Nah, setelah ada pilkada, mereka masing-masing berpisah sesuai dengan ke situ-situ ya, sesuai dengan ininya. Nah, kemudian setelah terjadi ini prosesnya mungkin cukup panjang ya. Summastawa ilas sama'i wa hiya dukhon. Dukhon dulu sebagainya, ini kalau diceritain terlalu panjang lah. Ini memang kaitan dengan makrokosmos, terjadinya alam semesta. Ini kaitan dengan ilmu apa ya? Astronomi. Ya silakan tinggal dibaca. Nah, setelah keduanya terpisah, ditanya tuh langit sama bumi, "I'tiya tau'an aw karaha," langit dan bumi, apakah kau mendatangi aku tau'an aw karaha, taat atau membangkang? Qalata, keduanya menjawab, ataina ta'iin, kami taat kepadamu ya Allah. Akhirnya langit dan bumi pun sampai saat ini terus taat kepada Allah, maksudnya sesuai dengan hukum-hukum alam yang Allah ciptakan, bagaimana beredarnya bumi dan sebagainya. Nah, kemudian surah Yunus juga membahas walladzi ja'ala samsa diya'a wal qamara nura. Ada matahari, ada bulan. Matahari itu diaan, sumber cahaya. Bulan itu nur, cahaya yang dipantulkan. Ini pun udah pada tahu semua dah. Jadi bulan itu sebenarnya gelap. Cahayanya itu karena memang dari matahari. Makanya kalimatnya untuk matahari diaan, untuk bulan itu nur. Atau ada lagi di ayat lain
kalimatnya itu qamara fihinna nur wa ja'ala samsa siroja. Siroja bukan seroja ya, siroja. Jadi sumber cahaya. Siroja, sumber cahaya. Apa tujuannya? Wa qaddara manajila li ta'lamu adadis sinina wal hisab. Ya, dengan adanya matahari dan bulan sebagainya, kita pun udah paham adanya siang, adanya malam, adanya hari Isnin, hari Selasa sebagainya, ada bulan sebagainya, ada tanggal dan sebagainya, supaya mudah untuk menghitung dan sebagainya. Jadi ada manajil, masing-masing punya orbit tertentu. Nah, kemudian surah Yunus selanjutnya membahas mengenai kalimat yang nanti akan diucapkan oleh orang-orang beriman saat mereka memasuki fi jannatin na'im, surga an-na'im. Apa kalimatnya? Da'wahum fiha subhanaka. Mereka mengucapkan kalimat tasbih subhanakallahumma. Kemudian tahiyat wa tahiyatum fiha salam. Mereka pun mendapatkan ucapan salam, salamun qaulam mir rabbir rahim, sambil mulutnya tidak pernah bosan-bosannya. Wa akhiru da'wahum, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalimat ini kita baca sampai nanti masuk surga pun semua penduduk surga mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalimat di dunia maupun nanti di akhirat. Itu kalimat abadi, kalimat itu. Nah, kemudian surah Yunus isi selanjutnya mengenai protes orang-orang yang tidak suka dengan Quran. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Dia tidak percaya dengan adanya kenabian, dia mengingkari. Itu hanya mulutnya, dia mengetahui secara jujur bahwa Quran ini yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah itu betul-betul hak. Mereka ngerti paham. Itu ya. Hanya mereka mengusulkan i'ti bi Qur'anin ghairi haja. Ya Muhammad, datangkan Quran selain yang ini dah. Selain yang ini, jangan yang ini. Au badil, atau kalau perlu diganti. Jangan ini terus. Ini membuktikan kalimat mereka mengetahui bahwa Quran itu betul-betul hak. Artinya ganti. Kalau perlu jangan yang ini. Nah, itu ya. Jadi rupanya di zaman Rasul pun orang kafir itu bukan berarti dia tidak memahami apa yang Rasul sampaikan. Dia memahami, bahkan yang ngerti banyak. Hanya tidak pernah mau mengakui, itu saja. Tidak pernah mau mengakui padahal dia tahu kalau itu adalah benar. Iya, Quran benar. Iya, Rasul itu begini-begini. Tapi menolaknya itu karena dengan kebencian dan sebagainya. Itu ya. Intinya bahasa tauhidnya belum dapat hidayah. Intinya itu aja. Intinya itu. Atau lebih update-nya mereka nggak mau ya login gitu aja. Nggak mau login. Padahal kan akunnya tinggal bikin ya, cuman nggak mau. Tinggal bikin akun. Setelah itu kan di login selalu dia nggak mau. Begitu bahasa update-nya. Jadi dia paham, dia ngerti, dia baca Quran, dia memahami sejarah Rasul sebagainya. Karena hidayah belum ada, suruh bikin akun dia nggak mau, padahal tinggal login dia pun nggak mau. Itu intinya di situ. Bukan berarti nggak paham. Begitu kata ya update-nya. Nah, kemudian surah Yunus selanjutnya memberikan satu gambaran, walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki. Gambarannya ada seseorang atau orang rame-rame nih
naik fulki, naik perahu, naik kapal. Kita bayangkan, kita naik kapal, ya katakanlah kapal pesiar, kapal pesiar. Kita bayangin, kita naik kapal pesiar. Tentu di dalamnya dengan fasilitas-fasilitas yang serba wah. Wajarayna bihim birihin tayyibatin. Nah, si kapal itu dia berlayar, kemudian makin ke tengah terus berlayar. Wa farihu biha, itu si penumpangnya lihat kanan kiri dengan warna biru, itu lautan, ikan-ikannya yang loncat dengan pulau-pulaunya yang serba indah. Di dalam juga mereka pesta dan sebagainya. Pokoknya keindahannya mereka sedang nikmati, sedang bergembira, sedang pesta. Ja'ataha rihun asifun, mendadak ada rihun, ada angin asifun yang sangat kencang, ya angin, pokoknya angin yang sangat hebat kekuatannya, entah angin apa namanya lah, pokoknya menghantam itu kapal. Waja'ahumul mauju min kulli makanin, kemudian gelombang naik ke atas ke bawah. Kita bisa ngebayangin bagaimana kapal itu oleng, bagaimana paniknya, kayak Titanic itu yang tadinya seneng-seneng gitu. Dia panik, wow, gitu ya. Ini rasanya sutradaranya pernah baca ini nih, makanya dia menciptakan Titanic. Kayaknya dari sini nih, dari sini nih idenya dari Quran, cuma dia nggak mau mengakui. Saya yakin dia lagi ngebet. Wah, idenya dari sini nih. Oh, bisa terjadi nih. Kalau kita tanya dah ke itunya sutradaranya, dan idenya dari sini, hanya panik. Cuman kalau di sini mah paniknya itu wazannu annahum uhita bihim da'wallahu mukhlisina lahuddin. Di sini mah menggunakan bahasa Allah. Mereka memanggil nama ya Allah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Wow. Kalimat-kalimat Allah itu semua penumpang menyebutkan nama Allah. Menjerit, ada yang takbir, Allah, ada yang azan, macam-macam. Panik. Jadi pada saat itu nama Allah disebut, suami enggak disebut, istri enggak disebut, harta enggak disebut, jabatan enggak disebut. Semuanya tidak ada satu pun yang disebut. Yang disebut da'awallah, menyebut nama Allah, mukhlishina lahuddin. Nyebut nama Allahnya itu mukhlis, ikhlas. Nah, itu sebagai gambaran bahwa kalau kita zikir mirip seperti itulah zikir. Jadi pada saat itu nama Allahnya itu yang terbayang hanya satu, selamat, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, subhanallah, ya gitu ya. Jadi pikiran kita itu langsung ketika menyebut nama subhanallah, maka pikiran kita, jiwa itu maha suci Allah. Terus alhamdulillah kita ingat akan nikmat Allah, nikmat bisa hidup, nikmat bisa bicara, nikmat bisa duduk, nikmat bisa begini terus, sehingga kita ada kenikmatan, alhamdulillah, sebagainya. Ke situ maksudnya. Ya kalau kita kan biasanya subhanallah, ntar habis isya hadir jam 8 atau jam berapa gitu ya. Pikiran ke situ ya. Apa sendirian ya? Apa makan dulu kali, apa baik gitu pikiran ya. Itu saya gitu, saya zikirin. Subhanallah. Oh, motor mau dipakai bocah tapi gimana ya? Bahkan besok ya kepikiran, Allahu Akbar, OTW kali apa besok olahraga. Jadi apa sesuatu itu semuanya itu enggak mukhlis namanya ya. Nah, mestinya semuanya dihilangkan. Istri, anak, jabatan, semua yang akan kita pikirkan, semua yang sedang terjadi hanya satu, Allah. Nah, itu mukhlis, itulah level zikir makom orang tertentu seperti itu. Ada makom ma'rifat, ada makom mahabbah, ada makom macam-macam. Kita mah makomnya ya makom ya, makom kita. Bahkan kata dalam kitab Hikam pun tidak boleh kita berhenti zikir dengan alasan nggak khusyuk. Misalnya kenapa nggak tahlil lagi, nggak zikir? Malas percuma. Apa zikir ke pikiran kemana wae? Nggak boleh. Walaupun pikiran entah kemana, hati entah kemana, yang penting lidah kita basah dengan zikir. Itu makom paling rendah, itu pun wajib kita pertahankan, nggak apa-apa. Lain anjaytana min hajihi lanakunanna minasyakirin
falamma anjahum ijahum yabuna fil ardi bighairi haq. Sayang, setelah angin itu reda, gelombang tenang lagi, kembali mereka kepada tidak bersyukur lagi. Jadi mudah sekali atau lupa dengan yang tadi peristiwa. Misalnya ketika terjadi gempa, terjadi banjir, mereka ke musola al-muhajirin, rame-rame. Nah setelah banjir usai, terjadi normal kembali, nggak pernah ke musola lagi. Kata musola, kapan ke musolanya? Sayang, nanti terakhir ke musola saat digotong, baru dah itu ke musola kali. Kalau bahasa pertanyaannya, lebih baik jalan sendiri ke musola apa diantar ke musola, apa digotong? Lebih baik mana? Milih mana? Mau ke musola digotong apa ke musola jalan sendiri? Itu nggak usah dijawab. Maaf. Nah kemudian itu isi selanjutnya surah Yunus ini membahas mengenai perumpamaan hidup itu dengan air hujan. Masalul hayatid dunya kamain anjalnahu minas sama. Jadi hidup itu yang kita alami sekarang itu mirip dengan air hujan yang turun dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nas wal an'am. Dengan adanya air hujan, maka tumbuh-tumbuhan itu ya akan tumbuh, kemudian bumi akan subur sebagainya, buah-buahan sebagainya. Itu semuanya yakulu kita makan. Bayamnya, kangkungnya atau buah-buahannya, mangganya, jeruk sebagainya dan sebagainya. Al-an'am, kemudian juga hewan-hewan dan sebagainya. Terus itu ya. Kemudian surah Yunus juga menyebutkan salah satu nama surga. Nama surga ini sering kita baca minimal selesai sholat maghrib minimal. Kalau sholat lain sering dibaca, cuman paling banyak selesai maghrib atau mungkin selesai isya. Wallahu yad'u ila darissalam. Nama surganya itu adalah Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu dan sebagainya. Wa dihilna jannata Darussalam. Ya Allah, Engkau adalah sumber kedamaian. Hidupkan kami ya Allah dalam kondisi damai. Matikan kami ya Allah dalam kondisi damai. Masukkan ke dalam surgamu, ke tempat yang penuh dengan kedamaian. Karena Engkau Allah Maha As-Salam, Darussalam. Ya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita insya Allah masuk ke Darussalam. Amin. Ini tiap hari kita baca. Nah kemudian surah Yunus juga membahas mengenai kenikmatan yang akan dialami oleh seseorang. Kenikmatannya itu ada plus dan bonus. Lilladzina ahsanul husna plus wajiyadah. Ketika misalnya dia masuk alam barzah, kemudian dalam hadis yang pertama kali menjumpai dia itu kan Rasulullah, singkatnya Assalamualaikum wahai fulan. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kenal kau denganku? Ya kenal lah. Karena dulu waktu saya masih hidup, saya sering baca sholat kepadamu dan sebagainya. Jadi pertama yang mengunjungi kita Pak nanti di alam barzah itu Rasulullah. Bukan istri, bukan yang lain, bukan. Itu dasar hadisnya memang. Nah, nanti dibahas oleh guru kita dalam kajian ilmu hadis, tinggal dibaca. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah. Terlihat wajahnya itu tidak ada satupun kecut, wajahnya itu tersenyum, wajahnya itu glowing, wajahnya itu bersinar. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan buat orang-orang yang rutin istiqomah berjamaah. Kembali saya bahas, saya ulang lagi.
Orang yang rutin berjamaah untuk pahala silakanlah. Nanti udah tahu semua, dibahas oleh guru kita dalam kajian sholat berjamaah dalam kitab fikih ya. Bagaimana pahalanya dibahas di situ. 27 itu mungkin memang hadis lain ada yang mengatakan 25. 27 ini Pak bukan 27 26 27 bukan itu. Bukan 27 itu di atas 26. Bukan 27 di bawah 28, bukan begitu, bukan. Kan biasanya kalau di sekolah ada anak yang jawab itu ngeprank gurunya. Anak-anak lihat halaman 20. Iya Pak Guru. Ada yang tahu halaman 20? Ada Pak Guru. Apa halaman 20? Sebelum 19. Setelah 19. Lagi jawab yang lain, saya Pak Guru saya tahu halaman 20 itu adalah halaman sebelum 21. Oh iya. Berarti halaman 20 halaman setelah 19. Iya. Pinter tuh anak ya jawabannya. Nah itu ya. Jadi 27 itu bukan di atas 26, bukan di bawah 28. 27 itu artinya derajat, Pak. 2 pangkat 27. Mungkin sekitar 130 juta. Jadi sekali kita sholat berjamaah itu bandingannya hampir 130 juta kali kita sholat sendirian. Itu rumusnya ada. Para pakar ilmu matematik itu merumuskan. Mau saya sebut lah, yang penting Bapak. Ada, saya punya buku. Pakar matematik itu kumpul nih. Kita akan rumuskan nih sholat berjamaah, diteliti. Ini level rumus matematik kelas tinggi. Hanya dibuatlah satu rumus oleh pakar matematik seperti itu. Ustaz sebut, mau pada paham saya sebut ya, udah begitu. Nah, orang yang sholat berjamaah secara rutin, pertama tabyaddu wujuh, wajahnya itu akan bercahaya. Kemudian yang kedua, yang rutin sholat berjamaah, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha najirah, wajahnya itu akan nadirah, penuh dengan pesona, penuh dengan cahaya. Yang ketiga, wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah, penuh dengan keceriaan, bahkan tersenyum, bahkan bisa dhahika itu tertawa walaupun enggak terlalu kuat tertawanya. Wujuhu yauma idzin naimah lisa'yiha radiyah, wajahnya penuh dengan naimah, seperti orang yang mendapat kenikmatan. Kenapa? Lisa'yiha radiyah fi jannatin aliyah dan sebagainya. Nah itulah maksud ayat yang tadi. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala jillah, wajah yang penuh dengan keceriaan. Mudah-mudahan kita masuk di jajaran tersebut, tapi dengan catatan insya Allah dengan izin Allah kita mohon supaya istiqomah dalam berjamaah. Lama sih Kemudian isi selanjutnya bentuk pertanyaan. Kulahal min surakaikum mayyabdal khalqa summa yu'iduhu. Coba kau perhatikan, siapa yang pertama kali menciptakan kamu? Ayo kau pikirin tuh. Kemudian siapa yang mengembalikan sebagainya? Jawabannya Allah. Nah, ini kajian ilmu tauhid lah, nantilah dibahas dalam ilmu tauhid. Apa mayyahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Apakah orang alhamdulillah. Singkatnya lagi, kemudian surah Yunus isi selanjutnya ini kisah Nabi Nuh, tinggal dibaca. Kemudian kisah Nabi Musa, bagaimana Fir'aun tenggelam, di sini lengkap. Bagaimana Fir'aun mengakui la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi si Fir'aun itu bahasa kitanya la ilaha illallah, cuman sayang terlambat, wa ana minal muslimin, aku masukkan hamba yang muslim, lambat. Al-ana wa qad asaita qablu, lambat. Kemudian
Saat itulah si Fir'aun tenggelam dan jasadnya itu fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dia ditemukan, ini sejarahnya juga tinggal dibacalah bagaimana ditemukannya ribuan tahun. Tujuannya kenapa? Badan Fir'aun itu diselamatkan litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadikan pelajaran sebagainya. Nah, akhirnya ditutup surah ini dengan kalimat wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin, mengenai bagaimana ketegakan keadilan dan sebagainya. Demikian sedikit isi surah Yunus, karena memang waktunya sangat terbatas, jadi keterangannya juga enggak terlalu lengkap. Minimal ada bayangan, oh surah Yunus itu begini. Dan yang kedua, saya mohon maaf, kemarin malam Ahad yang kemarin saya nggak datang karena ada 3 acara. Saya bingung kemana dulu saya. Akhirnya saya memutuskan ke acara yang pertama. Saya hadir, selesai jam 9:30, saya kabur. Kemudian ke tempat yang kedua. Di situ pas saya datang, penceramahnya langsung hadir. Waduh, saya di samping penceramah. Kata Ustadz Fahmi, Ustadz ditunggu, saya ngedampingin penceramah. Ilok saya kabur, ya gimana ya? Saya gelisah. Nah, selesai jam 11 itu penceramah. Saya bilang di sini nih, Kang Jack udah selesai, baru Ustadz. Ya selesai dah. Aduh, bingung Pak, makanya 1 aja ya. Jangan suka lebih dari 1. Maksudnya hadir 1 aja. Bingung Pak. Insya Allah malam ini mah kita hadir rame-rame di Masjid Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadati warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis atau nastagisu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.